Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung dan memberikan doanya terhadap saya serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Dianawati, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Realistic Mathematics Education. Pendekatan Realistic Mathematics Education pertama kali diperkenalkan di Belanda oleh Van der Enter. Pendekatan ini diterapkan untuk mengembangkan aktivitas peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik diajarkan untuk mampu mencari solusi dari setiap permasalahan. Dari setiap permasalahan, mengorganisasikan materi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam memecahkan permasalahan. Dan matematik realistik merupakan pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari masalah kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip Realistic Mathematics Education. Di sini ada 3. Yang pertama ada Great Reinvention, yaitu penemuan kembali atau Progressive Mathematizing, yaitu mematisasi progresif. Yang kedua ada Didactical Phenomenology, yaitu fenomenologi didaktis. Yang ketiga ada Self-Developed Models, yaitu model yang dikembangkan sendiri. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu karakteristik Realistic Mathematics Education. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu real context, yaitu menyajikan permasalahan nyata. Yang kedua yaitu menggunakan model matematisasi. Peserta didik membuat model-model matematisasi sebagai jembatan antara level pemahaman yang satu ke level pemahaman berikutnya. Yang ketiga di sini ada kontribusi peserta didik. Kontribusi proses belajar atas penyelesaian soal atau masalah kontekstual yang dihadapi peserta didik menjadi awal dari proses matematisasi selanjutnya. Yang keempat, di sini ada interaksi yang terus-menerus antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Juga antara peserta didik dengan pembimbing mengenal proses konstruksi, dengan demikian peserta didik mendapat manfaat positif dari interaksi tersebut. Dan yang terakhir ada terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Banyak keterkaitan dengan berbagai bagian dari materi pembelajaran. Nah, poin yang ketiga di sini yaitu learning and teaching trajectory dalam pembelajaran. Learning trajectory merupakan belajar tentang bagaimana anak berpikir dan bagaimana tahap-tahap berpikir pada anak. Dan hypothetical learning trajectory merupakan panduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory atau desain yang dapat menjembati antara teori dengan eksperimen. Nah, di sini menurut Simon pada tahun 1995, hypothetical learning trajectory terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas, dan dugaan tentang cara berpikir peserta didik. Dan yang terakhir di sini implementasi realistic mathematics education di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3 fase. Yang pertama, fase pengenalan. Pendidik memperkenalkan masalah matematika dan mengaitkannya dengan pengalaman sebelumnya peserta didik. Yang kedua, yaitu fase eksplorasi. Peserta didik bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil untuk menciptakan model situasi masalah, berbagi ide, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah. Pendidik memberikan bantuan dan motivasi seperlunya. Dan fase yang ketiga yaitu fase meringkas. Pendidik memulai pekerjaan lanjutan setelah peserta didik menunjukkan kemajuan dalam pemecahan masalah. Dengan peserta didik memainkan peran aktif dalam mengajukan pertanyaan, bernegosiasi, dan memperbaiki strategi. Nah, mungkin
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.